Nah. Salahuddin Al-Ayyubi. Nyo kabar wari. Nah ini lagi. Nah Yai. beda. Yai. Nyo kabar kawai. Bawai. Memang betul itu Kiai. Nggak ada yang gratis di dunia ini, apalagi Kiai jauh kan, biaya besar. Jadi orang-orang teman-teman di bawah itu kudu ngerti, jangan jadi gratis. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya begini, bisa nggak orang Islam itu kalau agamanya dibahas orang lain jangan ngamuk. Itu masalahnya. Enggak, buktinya si ini bom aman-aman. Teman-teman yang lain aman-aman. Bom itu sudah didatangi polisi. Oh, nggak percaya? Coba tanyain sama Bom. Dia itu sudah didatangin polisi. Rudi Iskariot sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Makanya langsung begini. Dia kan langsung begini. Dulu nama channelnya Sang Debaters. Nama channelnya tuh Sang Debaters. Dilaporkanlah dia ke Polda Jawa Timur. Langsung upload video. Teman-teman, hari ini Sang Debater sudah meninggal dunia. Hari ini nama saya adalah Sang Apologet. Memble dia karena dilaporin. Nah, intinya begini yang saya bilang, begini loh. Yai, bisa nggak kita ini Yai, kalau diskusi adil. Orang Islam kan boleh bahas Kristen. Kenapa orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Selalu dibilang penistaan agama. Silakan. Iya, sudah nyeruit belum? Yai, masalahnya di sini nggak ada seruit Yai. Kalau ada kirim ke sini. Ya itu. Itu. Yang tap layar di bawah itu sekelip semua itu. Masalahnya begini, orang itu tidak tahu penderitaan saya di sini. Tahu nggak teman-teman? Kalau di sini itu teman-teman, menderitanya itu apa? Contoh, pengen makan misalnya. Kalau di Konoha, kalau kita mau beli sesuatu, misalnya kita mau beli apalah, misalnya taruhlah mau beli ikan betok. Mereka nggak tahu ikan betoknya apa ya? Mau beli ikan, gitu. Kalau kita mau beli ikan, teman-teman, Anda ke pasar tuh. Anda bawa 30.000 atau 50.000, Anda udah dapat ikan sekilo di pasar, sekilo. Dengan uang 50.000, Anda ke pasar, Anda dapat ikan betok ada, lele dumbo ada, mau cari ikan apa? Ikan wader, seluang, banyak. Kalau di sini, Anda beli 4 biji ikan, 4 biji ikan itu harganya 600.000. Matai kita. Mending, cuman orang tidak tahu itu. Orang taunya enak kau ya di Mama Rika. Orang tersebut tidak pernah ke sini. Gitu loh. Dan itu pun mau ngambil ikan yang 4 biji itu harus lewat yang namanya jalan tol. Dan itu jauhnya itu sampai 40 km. Mati kak sagok ya, nah keda. Bagaimana tiap hari nggak pengen pulang terus? Iya. Ini teman-teman di bawah, kami sama Bang Edi bahasa kerajaan. Kamu orang kalau nggak paham cukup tertawa saja. Nah, maksud saya itu begini ya. Sebenarnya tujuan diskusi itu kan supaya kita itu saling memahami. Yang Islam jangan pura-pura nggak ngerti Kristen itu apa. Yang Kristen pun jangan pura-pura nggak ngerti Islam itu apa. Begitu. Jadi kita ini saling mengerti satu sama lain. Inilah yang diimani Islam. Dari sudut pandangnya Islam, Kristen itu salah. Nah dari sudut pandangnya Kristen, Islam itu salah.
Ya nggak apa-apa, kita diskusi saja. Tapi santun, jangan memaki, jangan menghujat. Kan gitu. Enak kita diskusi. Gitu. Itu ya teman-teman di bawah itu, apa yang sudah disampaikan sama Kiai Edis itu, pahami kamu orang itu. Kiai itu jauh merantau di Amerika. Punya gue kan 600 ribu, mati karena mahal punya betok itu Pak BJ. Iya, 4 biji. 4 biji 600.000. Namanya di sini itu namanya pompano. Namanya ikan pompano. Itulah satu-satunya ikan yang cuma saya beli. Di sini kalau di Lampung itu namanya ikan betok. Ya bukan ikan betok lah di sini karena nggak ada ikan betok di sini. Di sini itu namanya tilapia. Tilapia itu macam kalau di Indonesia ya mujair, betok itulah. Seperti itu. Ya, aku ceritanya ica-ica kopi americano ya di Lampung ya kan ya. Di dekat ini Lampung 30.000 ya, americano yang biasa itu ya. 30.000. Apa itu americano itu? Kopi, cecaknya minum kopi americano kan, harganya 30.000 satu gelas. Di Indonesia kayak mana kalau di Amerika dia? Saya nggak minum kopi, jadi nggak ngerti. Saya beberapa kali diajak minum kopi ke Starbucks, dikasih begini. Tapi saya cicip sedikit, saya masukin lagi ke dalam, nggak saya minum. Karena saya nggak minum kopi ya, nggak minum kopi. Dari mulai di Indonesia saya nggak pernah minum kopi. Kalau ada orang kasih saya kopi, kopinya saya kasih orang lain. Jadi itulah ya yang mau saya kasih tahu. Kalau kita mau diskusi, ya pesan saya nih sama yang muslim-muslim. Kalau kalian bahas agama Kristen boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Nah dalam diskusi, cobalah kita itu mengurangi yang namanya supaya kita itu nanti saling jatuh-jatuhnya itu jelek-jelekin. Kenapa sih kita itu nggak bagus gitu loh diskusinya. Begitu. Sebenarnya 2026 ini perlu dikurangi hujat menghujat. Artinya masing-masing keyakinan kita memang tidak bisa hanya karena saya masuk komalnya Bapak Edis 5 menit laju murtad, itu kan nggak mungkin. Prosesnya panjang, begitupun teman-teman di Kristen. Tapi pada prinsipnya keyakinan itu artinya kita hanya sekedar diskusi untuk sama-sama mengetahui. Itu saja. Berbeda-beda tapi tetap satu di bawah NKRI. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya kalau menjalankan ajaran agama Islam, masalahnya bisa nggak? Nah, di sini kan kita sudah mulai kita diskusi kan? Ya, di dalam hadis Muhammad berkata, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka janganlah kalian ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba. Ya itu termasuk bentuk ketegasan dari Nabi Muhammad agar umat Islam itu ada batasan ketika bertoleransi, bukan berkolaborasi ya. Dan Islam itu boleh, sangat diperbolehkan bertoleransi, tapi tidak diperbolehkan berkolaborasi dalam urusan keyakinan. Umpamanya seperti orang Kristen meninggal, gitu kewajibannya kita sama umat manusia menyiapkan taruh, menggali lubang, ya kan, menyiapkan aqua. Tapi ketika sudah masuk ranah ibadah, nafsi-nafsi. Begitu, nah, masalahnya hadis itu tidak bahas yang begitu ya. Hadis itu bilang, jikalau kamu berjumpa di jalan. Itu kan jikalau kalau nggak berjumpa gimana? Ya kalau berjumpa gimana? Kalau berjumpa gimana? Ya, itu kan zaman saya sekolah, saya itu teman-teman sering diajakin main ke rumah teman saya, ulun lapo ngasle. Sampai rumahnya. Orang Batak bang, iya. Oh saya banyak teman orang Batak. Makan dulu akhirnya, makan kita.
dijamu, dikasih makannya enak-enak, dimasakin ikan. Aduh, luar biasa teman-teman. Tapi sekarang kan terjadi yang namanya orang menjalankan agamanya. Nah, saya baca di dalam sebuah hadis ya. Janganlah makananmu dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Ada hadis seperti itu. Berarti Tapi banyak juga. Gimana? Tapi banyak juga hadis, artinya hadis yang apa istilahnya. Dalam Islam tuh hanya ada dua, kafir harbi dan kafir jimi. Prinsipnya seperti itu. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Kafir jimi itu kafir yang tidak memerangi umat Islam, yang mana kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, lalu batasan akidah kita tidak saling mengganggu. Itu namanya kafir jimi. Nah, cuman masalahnya ya, mau dia kafir harbi, kafir zimmi, tetap saja dia itu termasuk orang yang tidak bertakwa. Termasuk dia bukan seorang muslim. Nah, di dalam hadis yang saya baca itu, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang bertakwa. Dan janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang beriman. Nah, apakah kafir zimmi atau kafir yang paling rendah lah, kafir yang tidak mengganggu umat muslim? Apakah mereka itu termasuk orang beriman? Kan tetap tidak beriman. Nah, menurut hadis tersebut tidak boleh memberikan mereka makan. Nah, makanya saya bilang, wahai saudara-saudaraku umat muslim, bukankah hadis-hadis seperti ini yang membuat kalian memperlakukan saudara sebangsa kalian itu menjadi tidak baik? Makanya saya kemarin itu menyarankan, mari coba kita tinjau ulang ini hadis-hadis ini. Bener nggak ini isi hadis-hadis ini gitu loh. Tapi kalau tempat saya, kalau kurban ya, kurban kami kambingnya itu selalu banyak. Teman-teman tetangga-tetangga kami yang Kristen kan bagi. Nah, berarti kita melanggar hadis ini. Nih, saya tunjukin dulu hadisnya. Enggak melanggar ya. Oke, banyak coba. juga hadis-hadis dari Nabi bagaimana kita sama umat manusia itu saling menjaga. Bahkan kalau riwayatnya Umar bin Khattab, bagaimana rumahnya orang Yahudi yang digusur untuk buat masjid, lalu orang Yahudi itu mencari keadilan, maka Umar bin Khattab memberi tulang garis lurus, maka orang gubernur itu ketakutan lalu dibangun megah, sehingga orang Yahudi itu terheran-heran. Ada riwayatnya seperti itu. Oke, coba ya. Sebenarnya ya, sudah banyak orang-orang Islam yang setuju dengan saya. Hadis-hadis seperti ini seharusnya dihapus saja. Karena apa? Karena ajarannya itu tidak benar. Contoh nih ya. Nih, saya bacakannya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi. Nih, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Nah, berarti menurut hadis ini tidak boleh memberikan makanan, daging, sapi, ayam, beras kepada orang yang tidak bertakwa. Iya kan? Jadi makanya gini ya. Nah, gimana? Jadi gini, hadis itu tidak boleh dimaknain dengan arah yang seperti itu. Tentunya hadis itu yang membacakan ialah orang yang memahami ahli hadis, sehingga dia bisa bernarasikan, narasinya tidak mengarah kepada kehujatan. Artinya ada dari berbagai macam sudut pandang hadis itu nanti disampaikan oleh ahlul ilmi, sehingga hadis itu tidak memunculkan sifat yang artinya saklek, harus membenci orang kafir. Baik. Adakah ahli hadis tersebut yang Kiai maksud? Coba. Nah ya. Mana? Maksudnya ada nggak ustadz tersebut? Masalahnya sudah kita tunggu-tunggu di sini 13 tahun nggak ada. Gitu. Fakta di Indonesia. Ya. Contohnya kita di tanah Lampung aja ya. Di Lampung mayoritas, tapi apakah ada keributan yang sampai mengarah kepada fisik? Alhamdulillah sampai detik ini belum ada ya. Kalaupun seandainya itu ada hal-hal yang sifatnya karena
kadang-kadang dia tidak sesuai dengan SKB 2 menteri saja ya. Begitu ya. Iya, kemarin itu kalau nggak salah kejadian di mana, di Bandar Lampung. Orang lagi dia di gereja. Dia lagi ngomong firman Tuhan. Tahu-tahu datang. Dia begini-begini itu. Langsung diambil mikrofonnya. Sini. Berhenti katanya. Ini kan terjadi bukan hanya Lampung saja ya, terjadi banyak di banyak tempat. Apakah ini terjadi akibat daripada hadis-hadis tersebut? Hadis-hadis yang mengajarkan umat muslim membenci orang yang non-muslim. Makanya saya kemarin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak diperintahkan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, tetapi diperintahkan beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Begitu loh. Tapi kalau Kiai menarasikan seperti itu, bagaimana kisah kasus Poso dan Ambon, yang mana umat Islam pada waktu itu di sana minoritas. Tapi bagaimana dari ujung Aceh sampai ujung Lampung? Apakah terjadi seperti Ambon dan Poso? Tidak. Hanya insiden-insiden kecil saja yang tidak sampai mengarah seperti kasus panjang di Poso dan Ambon. Itu fakta bahwasanya agama Islam itu agama toleransi. Ya, kita sulit mengatakan toleransi itu ya. Karena apa? Faktanya di lapangan ada hadis. Kalau misalnya nih, ada orang Kristen mengajarkan untuk membalas, itu melawan isi Alkitab. Apa yang dikatakan isi Alkitab? Jikalau ada orang menganiaya kamu, jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, maka jangan membalasnya dengan kejahatan. Ya kan? Nah, tetapi kalau ada orang Kristen yang melawan itu, berarti dia melawan isi Alkitab. Nah, sekarang kalau yang Islam, misal nih, ada orang Islam ketemu dengan orang non-Muslim, orang Nasrani atau orang Yahudi di jalan, disuruh pepet dia, desak ke jalan yang sempit. Ada dalilnya hadis. Misalnya ada orang Islam tidak mau memberi makan tetangganya yang non-Muslim, ada dalilnya hadis. Nah, sebenarnya setelah saya periksa dengan seksama, sumber permasalahannya itu adalah buku-buku hadis. Hadis-hadis tersebut banyak mengajarkan hal-hal yang seperti itu kepada non-Muslim. Begitu. Makanya saya bilang, wahai umat Muslim, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tetapi ketika saya bilang begitu, halal darahmu katanya. Gimana? Tapi itu Kiai, itu tuh narasi Kiai, karena Kiai itu kan dari keyakinan yang berbeda. Tapi ketika umat Islam, para ustadz menyampaikan, tidak pernah pengajarannya sampai seperti itu. Fakta di lapangan bahwasanya umat Islam itu tidak seperti itu, fakta. Adapun pengajaran Islam tidak pernah salah. Yang salah itu hanya beberapa oknum umat Islam. Umat Islam yang salah memahami Al-Quran dan hadis, sehingga dia kadang-kadang tidak memahami hanya berdasarkan nafsu saja. Jadi Islam tidak pernah salah. Yang salah itu umat Islam sebagian, karena keterbatasan ilmu dan semangat yang tidak didukung dengan ilmu saja, begitu ya. Kapan kamu ya? Mulang pay adalah bukan nyuwit pay weh. Kasakut mak nyuwit. Iya, kalau misalnya orang-orang yang teriak darah halal sudah sembuh. Yai, kalau misalnya sudah nggak ada lagi teriak darah edis halal. Nah, saya pesan tiket Yai. Ketemu kita di Raden Intan. Ketemu kita di Beranti ya. Makan di Struit Bulin. Iyalah. Oke lah ya. Kita kasih kesempatan muslim yang lain ya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam.